Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama saya. Nah, seperti biasa pada video-video sebelumnya mungkin saya menjelaskan bagaimana cara pengoperasian fitur-fitur dan juga problem. Nah, tetapi di video kali ini saya bakalan mereview langsung di kendaraan Toyota All New Agya 2023-2024 teman-teman. Dimana kendaraan ini ya lagi rame-ramenya di kaum muda-mudi ya, khususnya buat teman-teman yang sering nongki-nongki. Dan juga katanya nih, mobil yang Toyota All New Agya ini dia bisa dibilang banyak yang bilang si gesit irit teman-teman. Tapi kita di sini bakalan coba review satu persatu di mobil All New Agya 2023-2024 ini teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian depan bempernya teman-teman ya. Nah, di bagian depan bempernya ini dia sekarang sudah dilengkapi dengan lampu DRL teman-teman. Biasanya di mobil-mobil yang sebelumnya dia itu mempunyai lampu fog lamp ya, tetapi di mobil kendaraan yang 2023 ke atas ini dia sekarang sudah dilengkapi lampu DRL. Tetapi lampunya juga kalau menurut saya sih nggak begitu terang juga ya, tapi hanya untuk pelengkap saja. Dan juga bagian body teksturnya ini dia sangat sporty ya. Dan juga selanjutnya untuk lampu headlamp ini dia sekarang sudah LED multi reflector teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nggak usah gonta-ganti lampu-lampu lagi ya, karena memang kalau untuk penerangan mobil All New Agya ini ya cukup terang juga ya, karena sudah memiliki lampu LED. Bahkan di kondisi yang hujan ataupun cuaca-cuaca yang basah dia penerangannya masih bagus. Dan buat teman-teman juga kalau ingin mengganti lampu reflektor ini bolamnya, dia satu set sekarang teman-teman ya. Dia sekarang sudah satu set sekarang teman-teman ya. Dia sekarang sudah tidak menggunakan bohlam lagi teman-teman ya. Dan juga untuk perpaduan warna ya, untuk perpaduan warna merah dan hitam dopnya pun dia sangat ketemu teman-teman ya. Jadi untuk mobil Agya ini banyak varian warnanya nih. Ada yang warna putih, warna silver, warna kuning, hitam dan juga merah teman-teman. Tapi di sini untuk perpaduan warna merah, kalau menurut saya warna merah ini sangat yang ngejreng juga ya buat teman-teman juga. Dan sekarang kita bagian ke samping teman-teman ya. Nah, di bagian samping ini seperti biasa teman-teman, di bagian velg belakangnya, velg depan dulu. Velg depan dia sekarang sudah menggunakan velg racing tapi masih single one ya teman-teman. Dan juga ukuran ringnya juga 14 dan juga dia menggunakan ban merek inian ya, Campiro teman-teman ya, merek Campiro. Dan juga teman-teman bisa lihat di sini sekarang dia yang spionnya dia masih bisa ditekuk ya. Dia yang spion yang tipe G. Dan ini dia masih manual teman-teman, belum retract kecuali yang tipe GR. Nah, yang tipe GR dia sudah retract teman-teman ya, sudah motor. Nah, tapi kalau menurut saya nih, sih lebih worth it yang manual teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di jalan pada saat nyenggol, dia ini nggak patah teman-teman, nggak cepat patah ya. Tapi kalau misalkan nyenggol nih, kalau untuk yang manual dia hanya tekuk begini aja. Jadi kondisinya lebih aman yang manual teman-teman ya. Lalu selanjutnya untuk kelengkapan fiturnya ini dia sudah yang smart key teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup menyentuhnya aja ya, dia bakalan langsung otomatis ngunci ataupun kebuka teman-teman ya. Nah, dia udah tipe smart key, hanya dengan sentuh sensor tangan aja tanpa menekan tombol unlock pada remote tersebut teman-teman. Nah, sebelum kita nge-review bagian selanjutnya, di sini saya bakalan nge-review satu persatu bagian eksterior dan juga interior sebelum kita lanjut ke mesin. Dan kita buat teman-teman benar apa enggaknya ya mobil ini gesit dan juga irit. Nah, iritnya itu seperti apa teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan juga teman-teman bisa like dan subscribe channel saya biar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya. Nah, sekarang teman-teman kita lihat ke belakang ya. Kita lihat dulu ke belakang. Nah, di sini kan Agya tipe G teman-teman ya. Agya tipe G ini untuk lampu stop lamp belakang dia masih bohlam teman-teman ya. Dia masih bohlam, belum lampu LED teman-teman.
Nah, jadi untuk bohlam belakang teman-teman masih bisa diganti bohlamnya menggunakan lampu LED teman-teman. Jadi masih bisa dicopot ya, beda dengan yang di depan teman-teman. Kalau yang di depan dia harus satu set diganti ya. Nah, sekarang kita lihat di sini dia sudah ya, pastinya sudah di logo Agya dan juga tipe G teman-teman ya. Nah, di sini kita buka dulu untuk bagasi belakang. Untuk bagasi belakang yang tipe G ini cukup luas teman-teman ya, tapi disayangkan sekali nih. Sangat disayangkan sekali. Kenapa saya bilang sayangkan sekali? Karena untuk pelek cadangan, ban cadangan, dia masih yang pelek kaleng ya, belum yang sesuai dengan pelek utamanya ya, yang single one. Nah, tapi di sini ukurannya 14 ya. Beda lagi untuk mobil-mobil yang lain. Mobil-mobil yang lain bahkan untuk peleknya ini dia diameternya kadang lebih kecil ya. Itu sudah settingan dari Toyota ya teman-teman. Karena yang namanya ban serep itu hanya dipakai untuk sementara. Sedangkan kita biasanya kalau untuk ban serep dipakai untuk seterusnya gitu ya. Nah, makanya itu untuk Toyota mungkin desainnya itu agak lebih berbeda teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke mesin teman-teman ya. Kita lihat dulu ke mesin teman-teman. Kita buka dulu. Kita buka dulu. Di sini kita lihat teman-teman ya, mesin ini. Ini mobil ini kebetulan sudah di kilometer 11.000 teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat dia 1200 cc yang CVT teman-teman. Nah, di sini dia menggunakan 3 silinder pastinya teman-teman ya, karena memang untuk mobil Agya sekarang dia itu 3 silinder. Nah, tapi banyak yang bilang kalau yang 3 silinder ini cepat getar bang ya, ataupun getarannya ini berasa sampai di kabin. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, karena memang untuk sekelas Toyota untuk menyelesaikan improvement getaran, dia sudah menyesuaikan dengan bagian engine mounting teman-teman. Beda dengan mobil Agya yang gen pertama ya, yang masih mesin 1KR, dia dudukan si engine mountingnya ini dia lebih kecil. Tetapi yang sekarang dia di desainnya ini dia lebih besar ya, dudukan bracketnya pun dia lebih besar, dan untuk bracket dudukan mountingnya pun karetnya itu pun dia peredamnya lebih besar juga teman-teman, untuk meminimalisir getaran yang ada di dalam interior ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini bagian fisik dari mesin all new Agya 2023-2024 ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, nanti kita bakalan langsung test drive teman-teman ya. Kita langsung test drive juga untuk ya kita bisa ngerasain sensasinya ya. Untuk mobil kendaraan mobil Agya ini kita bisa lihat nah, buat teman-teman, sekarang kita sedang berada di dalam interior mobil Agya ini teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, fiturnya itu pun sudah cukup lengkap teman-teman ya, karena fiturnya ini bisa teman-teman bisa lihat di bagian steering wheelnya dulu nih. Bagian steering wheelnya ini dia untuk kulitnya ini memang lebih elegan juga ya, sudah dilengkapi dengan tombol steering wheel untuk nah, bagian setirnya ini kan sudah elegan dan dia sudah dilengkapi juga dengan yang namanya tombol steering wheel. Nah, lalu teman-teman, enaknya fitur yang lebihnya ini dia sudah dilengkapi pedal shift control teman-teman ya. Jadi dimana teman-teman bisa merasakan sensasi naik turun gigi secara manual seperti mobil Formula One ya teman-teman, yang bahkan untuk sekelas mobil Avanza Veloz pun bahkan belum dilengkapi ya. Dan ada juga yang dilengkapi mobil Raiza tapi dia yang tipe GR, tapi yang tipe G dia belum dilengkapi dah. Dan juga teman-teman di sini ada tuas power steering ya teman-teman. Nah, jadi tuas power steering teman-teman tinggal tarik, nah tinggal diturunin ya. Jadi setirnya ini bisa dinaik turunkan ya sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi teman-teman bisa disimak bagaimana caranya di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini kita tekan lagi ya. Jadi si posisi setirnya pun kita bisa sesuaikan, dan nanti kita bakalan lanjut test drive teman-teman ya, bagaimana cara pengoperasian pedal shift controlnya dan juga asumsi bahan bakar yang pasti ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tetap ikuti terus, oke? Sip. Langsung keluar dulu ya. Nah, ini buat asumsi bahan bakarnya teman-teman bisa lihat ya. Di sini average-nya saya terangkan ini 13 ya average-nya ini. Nah, kita keluar parkiran dulu ya.
jalur perkotaan ya. Kalau untuk 13 ya, kalau untuk perbandingan bahan bakar emang agak susah ya, soalnya setiap mobil, setiap kendaraan pasti berbeda-beda teman-teman ya, nggak semuanya harus sama. Nah tapi di sini kita bisa lihat ya, keterangan F-Fresh ini kan 13,0 per liter teman-teman, jadi jarak tempuhnya ini 13 km per liter teman-teman, pas ya. Ini untuk seukuran mobil CVT loh, mobil Matic ya. Nah ini untuk ukuran mobil Matic, dan jalurnya juga memang setiap harinya ini kayak di jalannya, jalan-jalan perkotaan kayak begini teman-teman ya, yang nggak go terus ya, jadi stop and go. Kalau menurut saya sih ini worth it juga ya, kalau untuk 13:1 ini bahkan bisa sampai 14. Nah, buat teman-teman sendiri mungkin untuk asumsi bahan bakarnya itu mungkin beda-beda, tapi nggak terlalu signifikan ya. Mungkin lebih iritnya lagi yang mobil manual, karena kalau untuk ketika mobil Matic, nah dia cenderung dia itu lebih boros teman-teman ya. Di sini kita pakai mode S nih ya, mode S di sini. Nah kalau untuk mode S kita bisa menggunakan pedal shift control nih. Nah kita langsung tekan aja tombol plus di sini. Di sini ada keterangan 4, berarti dia ini posisi gearnya ini ada di posisi 4 teman-teman ya, posisi 4. Jadi secara otomatis bisa turun dan menyesuaikan dengan jalanannya ya. Jadi dia bisa turun sendiri, tapi untuk naikinnya dia secara manual teman-teman ya. Ini kita memakai pedal shift control kayak mobil-mobil Formula One ya, atau mobil-mobil high class seperti mobil-mobil Yaris teman-teman ya, di harga yang 190 jutaan ya OTR-nya, tapi sesuai dengan zona wilayah masing-masing. Nah di sini pun jalannya pun cukup macet ya, tapi untuk ukuran asumsi bahan bakar kalau menurut saya ini lebih worth it teman-teman ya, karena memang untuk 3 silinder ini memang asumsi bahan bakarnya ini dia cenderung lebih irit dan juga lebih efisien emisi gas buangnya teman-teman ya. Nah di sini saya menggunakan pedal shift control teman-teman ya. Ya, posisi 3. Kita gas, hit, 4. Ya seperti kayak manual aja gitu teman-teman. Jadi kalau untuk pedal shift control teman-teman harus kuasai, dan yang pasti mode eco-nya ini dia bakalan mati teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan shift control otomatis mode eco-nya dia bakalan hilang ya. Mode eco-nya bakalan hilang ya. Beda dengan yang posisi D teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa menyesuaikan lah asumsi bahan bakar mobil teman-teman sendiri itu seperti apa. Nah kalau gitu mungkin dari saya cukup sekian teman-teman ya. Jadi saya sudah mereview lengkap bagian interior, eksterior, dan juga yang lainnya. Jadi teman-teman bisa simak video-video saya selanjutnya, dan jangan lupa buat teman-teman like dan subscribe video saya biar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Kalau begitu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.